Halo, saya Heru. Kali ini kita akan membahas latihan soal untuk small test termokimia. Soal yang pertama, pada proses endotherm, manakah pernyataan berikut yang benar? Bisa kita lihat pada grafik di sini bahwa endotherm itu delta H-nya positif dan perubahan entalpinya juga positif. Maka jawaban yang benar adalah A. Kita lanjut ke soal kedua. Pada soal kedua, jika 1 sendok serbuk seng dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi larutan HCl, ternyata terjadi gelembung gas dan dasar kimia terasa dingin. Di sini ada kata kuncinya adalah terasa dingin. Reaksi kimia yang suhunya berubah menjadi dingin adalah reaksi endotherm. Bisa diingat pada praktikum kalian. Pada praktikum kalian adalah reaksi endotherm, di mana reaksi kimia kalian berubah menjadi lebih dingin dan suhunya juga turun. Berarti reaksi endotherm itu perubahan pada lingkungannya, dia suhunya semakin dingin. Sementara pada exotherm itu contohnya reaksi pembakaran, di mana suhunya menjadi lebih panas di lingkungan. Berarti di sini jawabannya adalah reaksi endotherm. Berarti yang exotherm salah ya. Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Kita lihat endotherm itu adalah energi berpindah dari lingkungan ke sistem, maka yang benar adalah D. Kita lanjut soal ketiga. Reaksi di bawah ini yang merupakan reaksi exotherm adalah, bisa dilihat di sini, reaksi A, B, C, D itu adalah perubahan fisika, di mana pada perubahan fisika itu sedikit berbeda dengan reaksi kimia. Pada fisika itu, exo dan endonya itu butuh panas atau butuh dingin. Jika dia butuh panas, berarti dia endotherm. Jika dia butuh dingin, berarti dia exotherm. Pada soal ini, menguap itu butuh panas, berarti dia adalah endotherm. Mencair juga endotherm. Menyublim itu juga butuh panas, berarti juga endotherm. Sementara kondensasi itu butuh dingin, berarti jawabannya adalah A. Bagaimana dengan E? Sementara reaksi penguraian atau dekomposisi adalah reaksi kimia, di mana suatu senyawa, CH4 misalnya, diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya dari CH4 adalah C solid, ditambah dengan 2H2 gas. Senyawa menjadi unsur-unsurnya, itu reaksinya adalah endotherm. Ini lambangnya adalah delta H, D kecil. Kita lanjut ke soal nomor 4. Reaksi pembentukan standar yang paling tepat adalah, pembentukan standar adalah delta HF kecil. Yang pembentukan standar adalah pembentukan senyawa dari unsur-unsurnya. Tentu saja senyawa adalah tokoh utama, dia koefisien harus sama dengan 1. Maka kita coret dulu yang koefisiennya tidak sama dengan 1, berarti ini bukan ya, ini salah. Di sini adalah unsur. Di sini bukan karena di sini ada CO2. Di sini bukan karena di sini ion. Di sini bukan karena ada SO2. Maka jawabannya adalah D. Lanjut nomor 5. Di bawah ini reaksi dekomposisi standar dari urea yang benar adalah, dekomposisi tadi adalah delta H D kecil, delta H D0. Reaksi dekomposisi adalah perubahan dari senyawa menjadi unsur. Di sini kita lihat di sebelah kiri dia harus senyawa, koefisien sama dengan 1. Berarti kita lihat di sini C ini bukan, kita coret. Yang D ini bukan, kita coret. Lalu kita lihat di sini yang E itu bukan karena di sini semuanya gas. Padahal menurut aturan di sini kan C-nya harus solid. Berarti yang D itu bukan. Kita cek A dan B. Sekarang apa bedanya A dan B? Pada A dan B itu ada perbedaan jumlah oksigen. Di sini oksigen jumlahnya 2, di sini hidrogen jumlahnya 2, di sini oksigen jumlahnya 1, di sini hidrogen jumlahnya 4. Kita lihat di sini ternyata oksigen yang ada di kiri adalah 1. Berarti yang benar adalah B. Ini yang benar ya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Di bawah ini disosiasi standar. Reaksi disosiasi standar yang benar adalah, disosiasi standar adalah delta H D besar, delta H D0. Yaitu perubahan suatu molekul menjadi atom-atomnya. Pada disosiasi itu atom-atomnya itu harus dalam wujud gas. Jadi kita tinggal lihat soal ini yang produknya itu gas semuanya. Yang produknya gas semuanya adalah yang ini. Udah jelas ya. Kita lanjut. Persamaan termokimia yang benar jika diketahui entalpi pembentukan standar dari HCN itu adalah 135 kJ per mol. Kita hilangkan dulu yang bukan entalpi pembentukan, yang bukan delta HF. Yang bukan delta HF adalah ini, karena pembentukan adalah pembentukan senyawa. Ini malah penguraian ya. HF-nya itu adalah plus 135, berarti yang minus ini salah ya. Ini juga salah, karena ini minus. Oke, kita lihat C dan D. Perbedaannya pada D, tokoh utamanya 2, sementara pada C, tokoh utamanya adalah 1. Jadi karena di sini ada kata-kata standar, berarti tokoh utama harus 1. Maka yang benar adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 8. Jadi kita delta HF. Pembentukan dari HCl, kita tulis dulu reaksi pembentukan HCl. Untuk menguraikan 18,25 gram gas HCl, diperlukan kalor sebesar, nah ini adalah delta HF. Sementara untuk menguraikan 18,25 gram, berarti reaksi terbaliknya. Nah,
Di sini ternyata untuk setiap 1 mol HCl dibutuhkan 92. Positif ini artinya dibutuhkan, kalau negatif artinya melepaskan. Dibutuhkan 92,5 kJ per mol. Berarti masalah kita di sini hanya kita cari tahu dulu 18,25 itu berapa mol. Cara cari mol adalah 18,25 dibagi dengan MR-nya yaitu 36,5. Berarti adalah setengah ya. 0,5. Nah, berarti untuk setiap 1 mol itu dia butuh 92,5, berarti untuk setengah mol, setengah dari 92,5 yaitu adalah 46,25. Jadi jawabannya adalah yang ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Kalori yang dibutuhkan untuk memanaskan 100 ml air adalah sekian. Jika kapasitas panas air adalah 4 maka kenaikan suhu yang dialami air adalah, nah kita pakai rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Dimana Q di sini adalah ini 29,4, tapi ingat ini masih kilojoule. Masih kilojoule, sementara di sini satuannya masih joule. Nah, Q-nya sendiri berarti kita ubah menjadi kilojoule, berarti 29,400 sama dengan masanya itu 100 ml, berarti adalah 100 gram. 100 gram kali C-nya adalah 4,2. Terus kita kalikan dengan delta T yang dicari. Delta T. Berarti jawabannya adalah, lalu berarti kita dapat delta T-nya itu adalah 70 derajat. Kita lanjut soal nomor 10. Pada soal nomor 10 yang ditanya adalah entalpi penguapan air per mol adalah dari H2O liquid berubah menjadi H2O gas. H2O liquid itu ada di bersamaan ini, tapi kita balik, berarti delta H-nya berubah menjadi positif 286. Sementara yang ini H2O gas ada di kanan, tetap sama, berarti di sini minus 242. Oke, kita coret. Ini H2 hilang, ini O2 hilang, berarti kita tinggal punya H2O liquid dan H2O gas. Oke. Nah, kita dapat hasilnya adalah kita tambahkan saja di sini. Berarti sisanya di sini adalah positif 44 ya. Udah. Jawabannya adalah plus 44. Sebenarnya di sini ada cara checknya, yaitu entalpi penguapan. Kalau kalian tahu penguapan air itu adalah endoterm karena dia perubahan fisika dan butuh panas, berarti jawaban exotherm kalian coret dulu, berarti ini bukan, ini bukan. Jadi jawabannya bisa A, C, E, baru kalian hitung nanti kayak mana. Berdasarkan grafik entalpi disosiasi CH4 tersebut, maka dapat ditentukan energi ikatan CH4 adalah sebesar, pada CH4 itu kan gambarnya gini, 1, 2. Ada 4 ikatan, yaitu 1, 2, 3, 4. Ada 4 ikatan yang diputuskan, berarti untuk mencari ikatan CH tinggal ini dibagi 4. Maka jawabannya adalah positif 413. Oke, kita lanjut. Perhatikan diagram entalpi berikut. Nilai entalpi dari S ke Q. S-nya adalah ini, Q-nya adalah ini. Berarti dia turun sebanyak minus 75. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Yang ditanya adalah sini. Dari C ke A itu bisa dicari dari delta H4 ditambah minus delta H3 ditambah minus delta H2 ditambah delta H1. Oke, tinggal dihitung. Jawabannya adalah ini ya. Kita lanjut ke soal nomor 14. Berdasarkan data di atas, harga H2 itu adalah ini yang ditanya. Ini berarti kan bisa dicari dari delta H1 tambah minus delta H2. Delta H3. Karena ini harus kita balik ke sini. Ya udah, jawabannya jelas ini ya. Nomor 15. Nah, di sini triknya adalah ingat rumusnya minus delta HF reaktan ditambah delta HF produk C2H4 ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Nah, yang kita butuhkan di sini hanya ini tokoh utama harus 1, C2 berarti CO2-nya itu 2, H4 berarti H2O-nya itu ada 2. Berarti dari sini kita dapat minus delta HF dari C2H4 ditambah 2 kali delta HF CO2 itu adalah B. Berarti 2B ditambah H2O itu adalah C. Berarti 2C itu sama dengan A.
Jadi dari sini kita dapat delta HF pembentukan dari C2H4 itu adalah minus A ditambah 2B ditambah 2C, yaitu ini. Lanjut ke soal yang pertama, kita setarakan dulu. Tokoh utama harus 1, karbonnya ada 2, berarti di sini terbentuk 2 CO2. Terus di sini hidrogennya ada 4, berarti di sini terbentuk 2H2O. Kalau ini adalah A, ini B, ini C, berarti delta H-nya adalah minus A ditambah 2B ditambah 2C. Jawabannya adalah ini. Nah, ini adalah soal praktikum kalian, dan soal ini pasti akan keluar di small test. Jadi kalian harus benar-benar memahaminya. Pada praktikum termokimia sebanyak asam asetat sebanyak 0,1 mol, berarti di sini mol-molnya 0,1 mol. Di sini sudah dipermudah ya, di sini langsung dikasih tahu mol. Direaksikan dengan 8,4 gram soda kue. Berarti molnya adalah 8,4 dibagi 84. Berarti sama dengan 0,1. Kita masukkan di sini 0,1. Dari sini berarti yang bereaksi adalah di sini 0,1, di sini 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, habis 0,1, 0,1, 0,1. Dari sini kita dapat bahwa mol H2O adalah 0,1 yang kita butuhkan itu. Lalu kita hitung. Ternyata penurunan suhunya adalah 14. Ternyata penurunan suhunya adalah 14. Berarti delta H-nya minus 14. Kita cari dulu, berarti Q sama dengan M kali C kali delta T. Di mana masanya itu adalah 100 gram ditambah 8,4 gram. Berarti kita tambah 108,4 gram kali 4,2 joule per gram derajat Celcius kali perubahan suhunya itu adalah minus 14. Dari sini kita dapatkan Q-nya kalian akan dapat negatif 6373,92 joule. Delta H-nya sama dengan minus Q per mol. Langsung aja kita masukkan, berarti di sini plus 63,73,92 per mol H2O itu adalah 0,1. Jadi kita dapat jawabannya adalah 63739,2 joule per mol. Soal nomor 18. Besarnya delta H untuk reaksi 2NO2 ini. Oke, karena soalnya mirip dengan yang di atas, langsung saja ya. Ini ada di kiri. Karena dia ada di kanan, berarti ini harus kita balik. Dan ada 2, berarti dia harus di minus 2B. Terus N2O4-nya itu ada di kanan, ini sudah di kanan, berarti ini tetap A. Jadi kita langsung tambah saja, berarti A dikurangi 2B. Jawabannya adalah D. Nah, ini juga sama prinsipnya, tinggal kalian garis saja di sini kayak gini misalnya. Nah, lalu kalian lihat CO2 sudah ada di kanan, tapi ini dia 2 kan. Berarti di sini jadi minus 2X. Terus kalian lihat di sini CO dia ada di kiri, berarti ini harus kita balik, ini menjadi Y. Yang ini tetap Z. Di Z sama dengan minus 2X ditambah Y. Oke, di sini tidak ada jawaban yang benar ya. Jadi ini adalah soal bonus. Harusnya. Ini salah soal. Kita lanjut nomor 20. Berapakah nilai delta HD pada reaksi berikut ini? Jadi kita tinggal tambah-tambahkan aja. Di sini ada ikatan C dengan H dulu. C dengan H adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 ikatan C. Terus ada 2 ikatan antara C dengan Cl. C dengan Cl. 2 dikali energi ikatan C dengan Cl. 2 ikatan C dengan C. 2 kali energi ikatan C dengan C. Kita dapat hasilnya 4036. Ini 4036. Nomor 21. Di sini kita hitung dulu yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kiri itu ada ikatan C dengan C 1, lalu ikatan C dengan C tunggal. Ada ikatan C dengan H sebanyak 6. Berarti kita kalikan 6. Kita tambah dengan di sini Cl dengan Cl. Ingat ya, rumusnya adalah energi ikatan reaktan ditambah minus energi ikatan produk. Kita hitung dulu reaktan ini, lalu kita kurangi dengan produk. Di produk ini ada ikatan C dengan C kali 2 karena ada 2. Terus ada ikatan C dengan H itu ada 6, kita kalikan 6. Terus ada ikatan C dengan Cl
itu sebanyak 2. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ikatan C dengan H-nya itu jumlahnya sama ya. Ini C dengan H, ini C dengan H. Jumlahnya sama, berarti bisa langsung kita coret supaya untuk mempermudah perhitungan. Di sini ikatan C dengan C-nya ada 1, di sini C dengan C-nya ada 2, berarti kita coret. Dan di sini sisa 1, berarti masih ada 1 ikatan C dengan C. Oke, setelah itu beda semua. Baru setelah itu kita hitung, berarti C dengan C ditambah CL dengan CL dikurangi C tunggal dengan C ditambah 2 kali C dengan CL. Dengan menggunakan kalkulator, hitung. Maka didapat hasilnya adalah minus 354 yang ini. Oke, sudah. Semoga kalian mengerti apa yang saya terangkan. Semoga sukses ujian. Nanti soal ujiannya adalah setengah dari soal yang ada di latihan ini. Yang sudah pasti keluar adalah soal praktikum.